kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Oke ya. Kemarin kita sampai ke mana? Ada yang masih ingat? Sampai ke halaman Siswa. 23, Pak. Mau masuk perhiti ini, Pak. Contoh soal. Oke ya. Lalu ya, kita masuk ke contoh perhitungan ya, yaitu eh, hitung kekuatan dari suatu bentang ya, apa namanya? Balok ya, balok yang apakah nanti dia terkategori bentang pendek, bentang menengah maupun bentang panjang ya. Nah, ini ya sebuah balok ya, sebuah balok gelegar dari profil baja WF 600-300 ya, dengan panjang bentang 15 meter ya. Kemudian memikul beban mati ya, beban mati ya, sebesar 500 kilogram per meter. Selanjutnya beban hidupnya 1.500 ya. Nah, menggunakan 4 buah pengaku lateral ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sehingga memiliki bentang nilai LB-nya ya, nilai LB ya, itu 5.000 ya, 5.000 milimeter atau 5 meter ya. Nah, berapakah kekuatan lentur nominal balok tersebut? Jadi kita diminta menghitung seberapa besar kekuatan yang bisa dipikul oleh si penampang ini ya. Kemudian nanti kita akan bandingkan gitu ya, atau dievaluasi apakah nanti profil ini ya, profil penampang ini mampu memikul beban yang bekerja ini ya. Totalnya itu 500 kilogram ditambah beban hidupnya 1.500 ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus mengecek dulu atau mencari informasi gitu ya, berkaitan dengan karakteristik ya, profil dari baja WF 600-300 ya. Nah, setelah kita cari ini dapat ya, kita dapat informasi berkaitan dengan penampang dari baja WF 600-300 ya. Misalnya nilai H, B, kemudian tebal webnya, tebal flange-nya ya atau sayap ya, nilai R-nya ya, nilai R radiusnya ini ya, kemudian nilai luasan dan selainnya. Dan ini juga SX dan ZX. Nah, ini sudah kita dapatkan dari profil baja ya. Nah, ini mudah aja mencari profil baja ya, di internet sudah di banyak ya disebar orang gitu ya, termasuk disebar oleh produsen bajanya ya, produsen bajanya ya. Nah, kita di sini lanjutkan evaluasi ya, atau mengecek apakah struktur tersebut mampu atau tidak nanti memikul beban yang bekerja ya. Sehingga kita diminta atau mengecek seberapa besar kekuatan dari si balok tersebut, bisa di jembatan ya, bisa juga di bangunan ya. Yang penting mekanisme perhitungan nanti kita bisa menentukannya atau mencari seberapa besar kekuatan dari struktur tersebut. Nah, untuk data-data yang perlu kita hitung dulu ya. Pertama ya, nah, jenis BJ37 ya. Jenis BJ37 ini memiliki karakteristik nilai FY-nya 240 MPa ya. Kemudian kita hitung nilai modulus gesernya atau G-nya ya. Nilai modulus gesernya ya, di mana rumusnya
elastisitas ya dibagi dengan 2 kali dalam kurung 1 tambah ini. V ini adalah positionnya, position ratio untuk baja ya. Position ratio untuk baja ini biasanya 0,3 ya, kalau beton 0,2. Nah, kemudian kita masukin ya, angkanya dapat ini ya, dapat nilai modulus gesernya 76.000 sekian-sekian ya. Di mana rumus ini sudah sebenarnya sudah dipaparkan di materi sebelumnya ya. Ini di tabel ini sudah dijelaskan di situ ya. Nah, ini ya. Nilai J-nya ya, nilai J, nilai E, kemudian sudah semua di sini ya, di materi sebelumnya ya. Tinggal kita memasukkan rumus-rumusnya ya. Termasuk juga dengan nilai konstanta torsinya, kemudian konstanta warpingnya ya, CW ya, di sini sudah dapat ya. Nanti mungkin bisa dipelajari nanti kalau angka-angkanya kalau tidak diketahui dari mana misalnya ya. Nah, setelah dapat kita nilai modulus geser, konstanta torsi, dan konstanta warpingnya ya, kita masuk ke beban terfaktor ya, beban terfaktor. Nah, ini ya, ini sesuai SNI ya. Karena jenis beban kita hanya 2 jenis ya, yaitu beban mati dan beban hidup ya, maka beban terfaktor ini nanti kombinasinya hanya satu ini umumnya ya. Nah, nanti kalau ada lagi beban misalnya kalau kita menganalisis di balok jembatan misalnya ya, maka banyak nanti kombinasi ya. Misalnya ada beban lajur kendaraan, kemudian beban truk, kemudian beban akibat rem, ya itu banyak kalau di jembatan ya, sehingga nanti kombinasinya juga banyak ya. Nanti ada di pengaturan apa di perencanaan jembatan ya. Itu nanti di situ di muat di sana Iya, semua beban-beban apa aja yang kok nanti sore jauh yang Om. Iya, dipertimbangkan ya. Tadi agak ada lupa mungkin di mute ya. Nah, ini ya, jadi termasuk misalnya nanti kalau di bangunan gedung ya, di bangunan gedung juga banyak nanti ininya ya, banyak nanti kombinasi pembebanannya untuk menghitung beban terfaktor ya. Ini di baja 1 dan beton 1 juga sudah kita jelaskan ini ya, bagaimana eh, formula gitu ya, kombinasi yang sesuai dengan SNI ya. Misalnya ada lagi nanti beban angin, kemudian beban hujan ya, kalau di misal di angka kuda-kuda gitu ya. Nah, nanti banyak kombinasinya ya. Dan semuanya kita harus mengacu SN itu ya. Apabila terdapat beberapa jenis beban yang bekerja pada struktur kita ya. Nah, kebetulan di sini di contoh ini hanya 2 ya, yaitu beban mati dan beban hidup. Jadi kombinasinya hanya satu ya, yaitu 1,2 D ditambah 1,6 L ya. Nah, ini juga perlu dipahami ya. Beban yang bekerja pada struktur kita itu jangan digabung semua yang nanti dilihat yang di jumlah itu yang satu jenis beban ya, yang sejenis dengan beban yang sama ya. Misalnya nanti ada beban ini kan sering sekali saya temui di mahasiswa itu ya. Ketika ada soal beban merata misalnya ya dalam struktur, kemudian ada beban terpusat ya, P. Nah, ini tidak ini Q ya. Ini tidak bisa dijumlah ya, ini antara beban Q dan beban P ini ya. Jadi terpisah ya. Kalau nanti beban P-nya nanti masuk ke dalam jenis beban hidup ya kalikan 1,6 ya. Tapi jangan dijumlah seperti ini jumlah ya. 1,2 D tambah 1,6 L ya. Jadi yang dijumlah ini hanya sejenis ya. Kebetulan contoh kita soal kita satu jenis ya, beban merata untuk beban mati dan beban hidupnya ya. Seandainya nanti ada beban P ini ya ini tidak bisa gini ya. Kemudian kita harus tambah nilai PL-nya ya. Bukan tambah tapi tersendiri ya, PL 1,6 dikali berapa bebannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami karena nanti mungkin soal UTS-nya bisa modelnya seperti ini tapi nanti ada beban P-nya ya. Itu juga nanti kalau ada beban P ya tidak simetris nanti
ya perlu dihitung momennya lagi. Tapi ini poin yang berikutnya ya. Yang penting di sini dulu ya. Tahapan nilai B ini dulu ya. Oke, sudah dapat kita beban terfaktor ya. Beban terfaktor kita totalkan nilainya adalah 3 ton per meter. Jadi beban yang bekerja pada struktur ini ya, balok tadi itu 3 ton per meter itu totalnya ya. Ini sudah digabung ya, beban hidup dan beban mati ya. Itu yang bekerja ya. Ini juga perlu saya jelaskan lagi atau mengingatkan kembali ya. Kenapa ini 1,2 D tambah 1,6 L misalnya. Ini adalah faktor untuk faktor safety kalau saya menafsirkannya itu ya di safety ya. Karena 60% untuk beban mati, beban hidup 60% ditambah ya. Kemudian beban hidupnya 20%. Kan 0,2 ini ditambah ya. Nah, itu juga kalau ada nanti jenis-jenis beban yang berbeda, beban gempa, beban hujan ya. Nah, kenapa kombinasi itu dilakukan ya? Formulanya ada beberapa formula karena eh, akan memprediksi ya kira-kira beban yang terjadi pada suatu waktu gitu ya, pada saat bersamaan yang bekerja pada struktur itu beban yang mana. Nggak mungkin juga kadang kita menghitung beban hujan, beban hidup ya, beban angin pada saat bersamaan bekerjanya beban secara maksimum nggak mungkin. Makanya para ahli mengkaji gitu, menganalisis ya beberapa formula atau beberapa kombinasi beban yang bekerja pada suatu waktu gitu ya, pada struktur itu yang akan mengakibatkan beban itu yang terjadi beban maksimum. Nah, gitulah intinya ya. Jadi perlu diingat ini jangan karena contohnya selalu 1,2 D, 1,6 L selalu nanti ada permasalahan di lapangan selalu ikut ini Pak di contoh seperti ini enggak ya, tapi ini sebenarnya eh, selalu masih banyak lagi nanti kombinasi bebanan ya, tergantung nanti jenis beban apa aja yang bekerja pada struktur kita ya. Kemudian kita lanjut ke perhitungan momen nominal ya. Nah, ini juga ya sama ya. Momen nominal ini kenapa 1/8 QU kali L kuadrat ya? Karena kebetulan juga di soal kita itu bekerja beban merata ya, beban merata ya, beban merata dan jenis tumpuan sendi dan roll ya. Jadi nanti kalau misalnya jenis tumpuan sudah berbeda, misalnya jepit-jepit, nah ini tidak berlaku rumus ini ya, 1/8 ini. Tapi 1/12. Ya, karena perubahan jenis tumpuannya ya. Kemudian nanti misalnya nanti ada beban P di sini ya. Ini tidak lagi bisa kita gunakan 1/8 ini ya. Karena ada beban P di sini ya. Maka kita harus mekanika statistik ya, apa statikanya kita hitung ya. Mencari reaksi peletakan dulu ya. Apalagi di titik P ini dia tidak berada di posisi di posisi tengah misalnya persis di tengah-tengah bentangnya ya, sehingga momen maksimumnya bisa jadi tidak terjadi di tengah tetapi di titik P ini gitu ya. Jika nilai titik P-nya memang sangat berpengaruh gitu ya. Sehingga nanti semuanya dihitung secara mekanika. Jadi tidak lagi bisa digunakan 1/8 QU ini ya. Ini karena kebetulan beban merata ya. Beban hidup dan beban matinya sama, beban merata. Sehingga kita menggunakan rumus 1/8 ya. Nanti dicek lagi di buku teknik sipil itu kan itu ada jenis-jenis momen primer ya. Formulanya seperti apa. Itu nanti dipelajari lah ya. Sehingga kembali lagi ini bukan mutlak harus 1/8 ini ya. 1/8 QU kali L kuadrat. Tetapi tergantung dari jenis struktur dan beban yang bekerja pada konstruksinya ya. Jenis tumpuan dan jenis bebannya. Berbeda jenis tumpuannya maka perhitungannya juga berbeda ya. Berbeda jenis bebannya ya perhitungan apa momennya juga akan berbeda, mekanismenya juga berbeda ya. Makanya ini sangat penting sekali kita memahami di dalam struktur ini ketika kita mengkaji struktur, kita harus bisa membedakan bagaimana prinsip kerja beban tumpuan jepit, tumpuan sendi, tumpuan roll ya
itu mesti kita harus memahami secara benar kinerjanya ya. Sehingga ini akan berpengaruh ya. Berpengaruh misalnya orang memegang hanya jempolnya aja ditarik atau jari-jarinya dipegang atau dia nanti saling bersalaman gitu ya. Ketika misalnya tarik menarik ada seseorang lah gitu ya. Misalnya menolong orang dari lubang atau jurang misalnya, tangannya saling berpegangan gitu. Ada yang berpegangan hanya ujung jarinya aja yang ditarik gitu atau sesama ujung jari di ini itu akan berbeda sistemnya dengan ketika tangannya saling bersalaman gitu, saling menarik gitu. Kokohnya seperti apa? Kita sudah tahu pasti kokoh lebih saling berpegang tangan itu, berjabat tangan itu saling menarik. Itu lebih kokoh. Nah, di dalam struktur juga demikian ya. Prinsip kerja misalnya jepit di dalam suatu struktur pasti akan berpengaruh kekuatannya dibanding dengan hanya sendi misalnya ya. Makanya itu harus murni kita apa harus betul-betul kita paham bagaimana kinerja atau prinsip kerja dari suatu tumpuan ya, baik itu tumpuan sendi, jepit, roll, dan ada lagi ya yang biasanya di mesin namanya ya, yaitu yang kayak pegas dia ya. Eh, tumpuan yang ketika kalau ada apa namanya genset ya, kalau kita mati lampu kan di bawah titik 4 itu kan itu karet ya, peredam ya. Nah, itu tumpuan juga, jenis tumpuan juga yang sistem seperti itu ya. Sistem pegas misalnya ya. Nah, itu eh, prinsipnya harus kita pahami juga ya. Sehingga nanti beban yang bekerja pada dasar si mesin tadi itu bisa kita hitung ya. Karena apa getaran itu seberapa kuat kekuatannya gitu ya. Nah, itu sekedar tambahan aja ya. Agar kita bisa memahami soal ini. Jadi jangan terpaku ke hanya soal ya. Ketika soal step-stepsnya gitu ngikut terus ini soalnya padahal sudah dibedakan antara tumpuan maupun jenis struktur yang di soal yang berbeda misalnya pada saat UTS maupun saat tugas ya atau UAS gitu padahal berbeda ininya ya apa namanya jenis bebannya jenis tumpuannya tapi penyelesaiannya disamakan gitu nah ini berarti dia tidak memahaminya gitu ya oke ya ini karena kita menggunakan beban terpusat apa merata tadi maka kita menggunakan untuk menghitung momennya itu 1/8 QL kuadrat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya maksud yang saya sampaikan tadi. Oke, dapat nilainya sebesar 84,37 ton ya, dapat. Kemudian kita menghitung momen nominalnya ya. Momen nominal artinya momen yang kita jadikan momen desain ya. Yang kita jadikan sebagai analisis menghitung kebutuhan dari penampangnya ya. Sebenarnya realnya ini ya, realnya di sini ya. Momen yang terjadi aktualnya di sini. Tetapi untuk perencanaan desain, nah kita up lagi dia 10% ya. Bukan 10% di up ini ya. Ya sekitar itulah ya. 0,9 dibagi 0,9. Jadi totalnya jadi beban yang bekerja pada struktur kita tanda kutip kita up lagi atau di markup lagi ya. Tapi ingat ini di markup dalam makna sesuai aturan ya, bahwa aturan SNI kita mengharuskan 0,9 misalnya. Jadi jangan nanti kita hitung sendiri, Pak, lebih aman sebenarnya kita naikkan lagi Pak 0,8 Pak, biar nanti bebannya lebih besar. Kemudian desainnya juga nanti produk akhirnya juga nanti dimensinya akan semakin besar, semakin aman. Nah, itu namanya markup ya. Dalam artian markup ini ya tidak dibolehkan juga karena kan berdampak ke pemborosan gitu ya. Yang tadinya niatnya bagus untuk struktur sebagai apa semakin aman, tapi di satu sisi output desain kita itu akan semakin gemuk ya. Nah, ketika kita semakin gemuk, misalnya semakin besar, ya dampaknya kan ke budgeting ya, ke anggaran ya, semakin besar tentunya. Padahal sebenarnya diperkecil boleh gitu ya. Maksudnya sesuai dengan ini tadi sudah sesuai dengan aturan lah ya. Nah, ini analogi juga biar lebih memahami ya, kenapa bisa 0,9 misalnya ya.
Kita mengadakan suatu acara misalnya pesta gitu kan. Kita kalkulasi dapat biaya pestanya 30%. Nah, untuk budgeting atau penganggaran pastinya kita kalian lagi safety-nya ya. Ya mungkin 20% dari situ. Jadi 35 juta misalnya. Ya, di dalam analisis struktur hal-hal prinsip seperti itu juga diakomodir gitu ya. Tapi tanda kutip akomodirnya bukan oleh personal engineer-nya ya, tetapi si aturan yang sudah menerapkan itu gitu ya. Oke, ini masuk ya. Nilainya untuk momen nominal untuk desainnya adalah 93,75 ton ya, atau 937,5 kilonewton ya. Nah, oke. Kemudian kita menghitung nilai dari atau klasifikasi struktur kita itu apa terkategori apa bentang pendek, bentang menengah atau bentang panjang. Yang ini kita cek dulu ya. Struktur kita tadi itu yang kita desain tadi itu ya, yaitu panjangnya 15 meter, kemudian menggunakan pengaku lateral ya, 4 buah, sehingga menghasilkan bentang 3 ya, sehingga nilai LB-nya adalah 500 ya. Nah, kembali lagi mungkin ketemu kasus yang lain misalnya ya, penempatan dari pengaku lateral tadi itu tidak simetris ya, mungkin di sini tadi kan 5 ya, misalnya ada permasalahan seperti itu ya, misalnya ada 6 di sini 4 misalnya ya, atau di sini 6 ya, 12 oh ini 3 misalnya. Maka yang kita gunakan dari nilai LB-nya ini kita gunakan yang terbesar ya, yaitu 6, bukan yang 2. Bukan yang 3 di sini ya. Misalnya ini 15 totalnya ya. Jadi kita gunakan yang paling besar. Kenapa yang paling besar? Yaitu karena kita pahami sebelumnya ya, sudah saya sampaikan, semakin panjang bentang beban apa struktur tersebut, maka dia akan mengalami semakin lemah gitu ya dibandingnya semakin pendek ya. Makanya kita berusaha mendesain suatu struktur itu agar lebih lebih pendek lah gitu. Termasuk misalnya penempatan atau desain dari balok-balok ya, bentang-bentangnya ya. Kalau kita misalnya memiliki area atau di atas tanah lunak misalnya ya, struktur konstruksi kita yang kita desain itu bertepatan di area tanah lunak ya. Artinya daya dukung tanah lemah ya. Nah, makanya di sini kita nanti berupaya bagaimana supaya beban pondasi itu eh, tanda kutip lebih minim gitu ya. Maksudnya bebannya kita desain dia agar lebih apa? Lebih kecil ininya ya, bebannya ya. Nah, caranya seperti apa? Ya tadi memperpendek ya, memperpendek bentang-bentang daripada baloknya ya. Jadi bentang kolomnya kolom per kolom itu semakin pendek. Karena apa? Karena beban bekerja juga semakin kecil dan kekuatan dari si penampang juga akan semakin kuat. Karena apa? Semakin panjang struktur, dia akan semakin lemah gitu ya. Oke ya. Sudah dapat nilai LB-nya tadi 500, kemudian kita hitung nilai LP dan nilai LR-nya ya. Nih, ya. Nilai LP dan nilai LR. Rumusnya juga sudah dimuat di slide sebelumnya ya, kita dapatkan di sini ya, di materi kita sebelumnya ya. Nah, ini adalah nilai LP dan nilai LR ya. Ini nilai-nilai juga X1, X2, CW, J, ini semua kita gunakan ya untuk nanti menentukan jenis struktur kita atau bentang struktur kita tuh jenis apa ya. Nanti kita bandingkan nilai LP, nilai LB, dan nilai LR-nya ya. Kalau nanti formulanya sesuai dengan yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya ini ya. Jika formula dari nilai LB dan nilai LP-nya misalnya lebih kecil LB dari nilai LP, maka dia terkategori bentang pendek dan seterusnya ya. Kemudian setiap bentang-bentang ini nanti untuk menghitung kekuatan kemampuan dia memikul beban ya, itu berbeda rumusnya ya. Maka di situ kita juga salah satu fungsi untuk kita mengklasifikasikan penampang tadi itu karena memang eh,
rumus untuk mendapatkan kekuatan dari struktur itu berbeda juga ininya, rumusnya ya. Jadi tidak sama. Yang penting step-stepnya kita paham ya. Apa dulu yang kita lakukan. Misalnya kalau kita merencanakan suatu balok gelegar misalnya ya. Dengan penggunaan material baja tentunya ya. Kalau beton mungkin beda lagi ininya ya. Mekanismenya ya. Oke ya, ini dapat nilai LP, kita masukin rumusnya ya. 1,76 dikali RY dan seterusnya ya. Ini sudah dimuat di materi sebelumnya ya. Kemudian kita dapatkan nilainya 3480,3 mm ya. Demikian juga nilai RR ya. Nilai mencari nilai RR kita harus dulu mencari nilai X1, kemudian X2 ya. Kemudian nilai eh, L L L1 sudah ya. Apa? X1 sudah ya. X1, X2 itu kita cari ya. Kemudian kita juga mencari sudah nilai eh, E, G, J, A tadi di awal ya. Kemudian nilai SX ini dari karakteristik profil bajanya tadi ya. Dari tabel baja dapat ya. Kemudian kita dapatkan nilai X1, X2 ya. Nah setelah dapat nilai X1 dan X2 kita tinggal masukkan angka-angka tadi ke rumus ya. Ini ya. Maka kita dapatkan formula kita gitu ya. Nilainya LP lebih kecil daripada LB ya. Dan lebih kecil dari nilai LR. Maka formula ini ya, dia terkategori bentang menengah ya, bukan bentang pendek, bukan juga bentang panjang, tapi dia terkategori bentang menengah ya. Nah, untuk mencari kekuatan seberapa besar kekuatan dari si struktur tadi, maka kita mengambil ya, mengambil rumus untuk menghitung kekuatan dari bentang menengah ya. Nah, di sini ya. Inilah rumus untuk mencari kekuatan bentang terkategori bentang menengah ya. Nah, ini kekuatan nominalnya ya. Sedangkan nominal beban apa namanya? Beban nominal yang bekerja pada struktur tadi kita hitung 90 berapa tadi ya? Nah, ini ya. 93,75 ton. Ya, ya 97,5 kilonewton ya. Nah, kita cek nanti kemampuan si profil tadi itu ya kategori bentang menengah mampu nggak memikul beban ini. Nah, kan gitu ya. Jadi tugas kita sebagai engineer-nya ya itu tadi ya, menghitung dua aja sebenarnya ini kita ya. Tugas kita secara garis besar ya. Pertama menghitung beban yang bekerja pada struktur kita, kemudian kita bandingkan dengan kekuatan kekuatan struktur yang kita desain tadi. Kalau dia lebih besar kemampuannya struktur berarti aman ya. Tapi kalau lebih besar bebannya berarti dia kolaps ya. Sederhana gitu aja. Termasuk dalam kehidupan kita ya. Dua aja sebenarnya. Seberapa besar pengeluaran kita setiap bulan dan seberapa kita bandingkan seberapa besar pemasukan kita setiap bulan. Kan gitu di dalam suatu kehidupan kita kan gitu aja. Secara garis besar ya gitu aja ya. Nah, struktur juga kayak seperti itu ya. Jadi kita cek 937,5 kilonewton. Bebannya yang bekerja pada struktur ya. Atau beban momen yang terjadi diakibatkan oleh beban yang bekerja pada struktur ya. Tinggal kita cek aman nggak gitu ya. Kemudian sudah dapat rumus tadi momen nominalnya ya ini ya. Tinggal kita masukin angka-angkanya ya. Ini angka-angkanya nilai CB-nya, nilai MR, MP dan nilai LP-nya ya. Sudah.
Tetapi ini masih ada satu eh, nilai yang masih belum kita dapatkan, yaitu nilai CB ya, nilai CB ya. Kalau nilai MR-nya, nilai MP, kemudian nilai RR, nilai LP ya, LB sudah ada. Tinggal nilai dari nilai CB-nya ya. Nah, untuk mendapatkan nilai CB ini eh, kita harus menghitung dulu ini ya. Eh, ada rumusnya ini ya, cari nilai CB ya. Nah, ya. Nilai CB itu adalah 12,5 mo apa kali momen maksimum ya. 12,5 kali momen maksimum dibagi dengan 2,5 momen maksimum tambah 3 momen di titik A ya. Kemudian 4 ditambah 4 kali momen di titik B ditambah 3 kali momen titik C. Artinya apa? Artinya kita harus mencari momen, bukan momen maksimum ya, momen yang terjadi di titik A, momen B, dan momen C. Ya. Nah ini ya, ini momen A-nya adalah seperempat L. Kemudian momen maksimum, momen B di titik B setengah L. Sedangkan momen di titik C 3/4 L. Nah ini yang kita harus cari. Ya. Nah kembali lagi kita harus memang bisa mengetahui atau mencari, menghitung momen ya atau gaya-gaya dalam dari suatu struktur ya. Makanya ini sangat penting sekali sebenarnya ketika kita menganalisis baik itu struktur beton maupun struktur baja gitu ya. Ya dasar kita itu penguasaan terhadap mekanika teknik ya, yaitu menghitung gaya-gaya dalam ya. Apa itu? Momen, kemudian gaya geser, kemudian gaya aksial ya atau normal. Nah, itu harus udah clear ini kita ya. Sudah clear kita memahaminya ya. Nah, ini salah satunya contoh ya penggunaannya itu ini tadi ya. Momen mencari di titik A, titik B, dan titik C. Nah, gimana itu pengaplikasiannya ini ya? Di contoh kita tadi ya. Nah, ini ya. Ini tadi nilai batasan LB kita tadi ya. Nah, titik MA ya. Titik MA itu berada di setengah seperempat LB, berarti di sini ya. Berapa momen yang terjadi di setengah B ini? Kemudian di titik B berarti setengah di sini kan? Kalau ini tadi seperempat ya. Kemudian dia di 3/4 di sini ya. Berarti kalau kita cek di sini ya, ini kalau seperempat dari 5 berarti 1,25 ya meter. Nah, makanya kita hitung di titik, kita anggap sini A ya. Bukan A yang ini maksudnya sama B di sini enggak, tapi kita buat A titik lagi di bentangnya di titik ini ya. Nah, kita hitung berapa nilai momen di sini ya. Kemudian di tengah-tengah ya, momen B dan momen maksimum. Nah, kebetulan momen eh, maksimum dan momen B ini sama nilainya ya. Nah, itu kebetulan aja ya. Tetapi ketika misalnya di momen maksimum maupun momen B-nya itu berbeda, ya berbeda, bedakan ya. Nah, karena ada kebetulan sih momen maksimum berada di titik B, ya akhirnya nilai B, nilai momen B dan momen maksimum itu sama ya. Oke, ini jaraknya sudah kita dapatkan ya. Seperempat dari LB berarti ini 1,25. Jaraknya dari titik ini batas lateral apa? Pengaku lateral ini ya. Berarti total dari sini itu totalnya adalah 6,25 ya itu. Maka nanti kita hitung perhitungan titik A ini ya. Oke, ini cara menghitung momen di titik A ya.
Nah, pertama kita harus dulu menghitung reaksi perletakan ya. Reaksi perletakan di struktur kita tadi. Ini ya. Ini struktur kita tadi. Nah, nilai Q-nya yang sudah terkombinasi itu 3 ton per meter ya. Nah, 3 ton per meter ini 15. Berarti karena ini simetris ya, PA-nya kita tahu langsung ya, bisa kita hitung secara cepat ya, nilai VA-nya di sini atau aksi reaksi ya. Ini mekanika ini konsep dari aksi reaksi. Berapa beban yang bekerja berarti sebesar itulah nilai tumpuan ya atau nilai aksi dari tumpuan ya, perlawanan. Jadi kalau kita didorong ke orang ya, kalau kita bergerak berarti badan kita menahan itu lebih rendah dibanding dorongannya ya. Tetapi ketika kita didorong dalam kondisi kita tidak bergerak, berarti dorongan si orang itu terhadap kita lebih besar gaya tahan kita sehingga kondisi kita diam, maksudnya kita tidak bergerak ya. Dalam kondisi setimbang berarti aksi aksial ya, aksi dan reaksi gitu ya. Kalau 3 ton berarti kita hitung di sini totalnya beban bekerja pada struktur ini 3 kali 15 berarti 45 ya. 45 ton. Nah, karena simetris tumpuannya hanya 2 yang memikul, berarti dibagi 2 mereka 45 ini. Logikanya gitu ya. 45 berarti dia 22,5 ya.